Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah baik semua ya. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas, silakan bikin doa dulu ya. Amin. Sekarang ibu akan absen kalian dulu ya. Rafa hadir, Rafif hadir, Tasya hadir, Putri hadir. Alhamdulillah hari ini hadir semua ya. Sebelumnya ibu mau tanya dulu sama kalian, ada yang tahu nggak lagu menanam jagung? Wah, kalian tahu semua ya. Ibu akan mengajak kalian untuk menyanyikan lagu menanam jagung bersama-sama ya. Nanti ikutin ibu ya. 1, 2, 3. Ayo kawan, kita bersama menanam jagung di kebun kita. Ambil cangkulmu, ambil pakumu, kita bekerja tak jemu-jemu. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, tanah yang longgar jagung ku tanam. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, menanam jagung di kebun kita. Apakah kalian tahu kenapa ibu mengajak kalian menyanyikan lagu menanam jagung? Nah, iya, jawabannya betul. Ibu mengajak kalian untuk menyanyikan lagu menanam jagung karena berhubungan dengan materi kita pada hari ini, yaitu perkembangbiakan tumbuhan. Ibu berharap pada pembelajaran hari ini kalian dapat memahami pengertian perkembangbiakan tumbuhan secara generatif dan juga dapat menjelaskan proses perkembangbiakan tumbuhan secara generatif dengan runtut. Baiklah, sekarang buka buku tematiknya ya. Buka halaman 5. Ibu meminta kalian untuk membaca mengenai proses perkembangbiakan tumbuhan secara generatif dan jangan lupa amati gambar bagian-bagian bunga ya. Apakah kalian sudah membacanya? Baiklah, jika sudah, ibu di sini mempunyai media berupa gambar. Ibu tunjukin ya. Ada yang tahu ini gambar apa? Iya, ini adalah gambar jagung. Selanjutnya, ada yang tahu nggak ini gambar apa? Iya, ini adalah gambar tumbuhan padi. Selanjutnya, ada yang tahu tidak ini gambar apa? Iya, ini adalah gambar bagian-bagian bunga. Coba kalian sebutkan jenis tanaman yang berkembang biak secara generatif yang ada di sekitar rumah kalian. Ada yang tahu? Wah, jawabannya sangat luar biasa sekali ya. Selain tumbuhan jagung dan padi, banyak sekali jenis tanaman yang dapat berkembang biak secara generatif, seperti durian, seperti pohon mangga, dan lain sebagainya. Ibu di sini akan menjelaskan materi mengenai perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Ada yang tahu tidak apa itu pengertian perkembangbiakan tumbuhan secara generatif? Baiklah, jika tidak tahu, pengertian perkembangbiakan tumbuhan secara generatif adalah perkembangbiakan secara kawin atau perkembangbiakan yang dialami oleh tumbuhan berbiji melalui penyerbukan atau pembuahan. Perkembangbiakan tumbuhan secara generatif membutuhkan alat kelamin jantan dan alat kelamin betina. Alat kelamin jantan disebut dengan benang sari dan alat kelamin betina disebut dengan putik. Lalu, bagaimana sih proses perkembangbiakan tumbuhan secara generatif? Proses perkembangbiakan tumbuhan secara generatif diawali dengan penyerbukan, yaitu melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke atas kepala putik. Setelah terjadi penyerbukan, pada serbuk sari tumbuhlah buluh
yang akan menuju ke ruang bakal biji. Kemudian serbuk sari yang akan masuk ke ruang bakal biji melalui buluh serbuk sari tersebut. Setelah itu terjadilah pembuahan, yaitu peleburan sel kelamin jantan atau spermatozoid yang biasa disebut dengan benang sari dengan kepala putih. Hasil dari pembuahan tersebut adalah zigot. Zigot akan berkembang menjadi lembaga. Lembaga tersebut akan berkembang menjadi bakal biji. Dan bakal biji tersebut akan berkembang menjadi biji dan bakal buah. Kemudian, bakal buah tersebut akan berkembang menjadi daging buah. Nah, lembaga yang berada di dalam biji merupakan calon tumbuhan baru. Setelah menjadi calon tumbuhan baru, maka akan berkembang menjadi tumbuhan dewasa. Sampai di sini apakah sudah paham? Ada yang ingin ditanyakan nggak? Ya baik, silahkan Rafa. Wah, pertanyaannya luar biasa. Pertanyaan Rafa yaitu, apa yang dimaksud dengan lembaga? Nah, Ibu jawab ya. Lembaga adalah proses bertumbuhnya sehelai daun pada biji sebelum berkecambah. Selanjutnya, Ibu di sini akan nunjukin gambar mengenai bagian-bagian bunga yang telah kalian amati pada buku tematik ya. Nah, di sini ada gambar bunga. Kemudian, Ibu akan nunjukin ya bagian-bagiannya. Ini namanya mahkota bunga. Yang ini merupakan kelopak. Yang ini adalah dasar bunga. Yang ini merupakan tangkai bunga. Yang di tengah-tengah ini merupakan bakal biji. Yang ini adalah tangkai putik. Nah, yang ini merupakan kepala putik. Yang ini adalah alat kelamin jantan atau benang sari. Dan yang di atasnya merupakan kepala dari benang sari tersebut. Selanjutnya, Ibu juga mempunyai gambar mengenai proses perkembangbiakan tumbuhan secara generatif yang telah Ibu jelaskan tadi ya. Nah, ini adalah gambar dari proses perkembangbiakan tersebut. Coba kalian amati dan kalian perhatikan. Nah, kira-kira seperti ini ya gambar dari proses perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Penyerbukan pada bunga terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu penyerbukan sendiri. Penyerbukan sendiri adalah penyerbukan bunga yang serbuk sarinya dari bunga itu sendiri. Penyerbukan ini biasanya terjadi pada bunga hermaprodit. Contohnya bunga sepatu dan bunga turi. Yang kedua yaitu penyerbukan tetangga. Penyerbukan tetangga adalah penyerbukan bunga di mana serbuk sarinya dari bunga lain pada satu pohon atau tanaman. Penyerbukan ini terjadi pada pohon kelapa, jagung, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu penyerbukan silang. Penyerbukan silang atau persilangan adalah penyerbukan bunga di mana serbuk sarinya dari bunga lain yang masih sejenis. Penyerbukan ini dapat dilakukan terhadap semua jenis bunga. Dan yang keempat yaitu penyerbukan bastar. Penyerbukan bastar adalah penyerbukan bunga yang serbuk sarinya dari bunga lain yang tidak sejenis. Contohnya pada pohon jambu batu. Jika kalian sudah paham mengenai materi perkembangbiakan tumbuhan secara generatif, Ibu ingin bertanya kepada kalian, ada yang tahu tidak apa itu pengertian perkembangbiakan secara generatif? Ya, silakan Rafif. Ya, jawabannya benar sekali. Selanjutnya Ibu bertanya lagi ya. Ada yang tahu lembaga itu apa? Ya, silakan Rafa. Ya, benar, jawabannya luar biasa. Karena perasaan kalian mengenai pembelajaran pada hari ini? Ya, alhamdulillah. Jika pembelajaran hari ini menyenangkan dan juga dapat dimengerti.
Ibu akan menyimpulkan materi pada hari ini ya, yaitu perkembangbiakan tumbuhan secara generatif adalah perkembangbiakan secara kawin atau perkembangbiakan yang dialami oleh tumbuhan berbiji melalui penyerbukan atau pembuahan. Proses perkembangbiakan generatif ini membutuhkan alat kelamin jantan yaitu benang sari dan alat kelamin betina yaitu putik. Sebelum pembelajaran ditutup, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Untuk ketua kelas, silakan pimpin doa terlebih dahulu. Amin. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai. Semoga materi hari ini dapat bermanfaat buat kalian ya. Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.